Dan jika momen itu benar-benar datang, maka sejarah mungkin akan kembali terulang, seperti yang terjadi pada tahun 1989 ketika Alfredo Di Stefano menerima penghargaan tersebut. Namun kali ini, nama yang berdiri di garis terdepan untuk menerima kehormatan luar biasa itu encara Messi, 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 gol, 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 gol. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up. Dunia sepak bola kembali diramaikan oleh kabar terbaru yang melibatkan salah satu legenda terbesar sepanjang masa, Lionel Messi. Di usia yang bagi banyak pesepak bola biasanya sudah mulai memasuki fase penurunan performa, Messi justru kembali membuktikan bahwa kualitasnya masih berada di level yang sangat berbeda dari pemain lain. Berdasarkan laporan terbaru dari lembaga riset sepak bola internasional CIES Football Observatory, Lionel Messi dinobatkan sebagai pemain paling menentukan di dunia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir jika dihitung dari total kontribusi gol dan assist. Statistik ini tidak hanya menyoroti kemampuan mencetak gol, tetapi juga kemampuan menciptakan peluang dan membantu rekan setim mencetak gol, sesuatu yang selama ini memang menjadi ciri khas permainan Messi di sepanjang kariernya. Dalam laporan tersebut, Messi berada di posisi pertama dengan total 59 kontribusi gol sepanjang tahun terakhir, sebuah angka yang menegaskan betapa besarnya pengaruhnya di lapangan. Di belakangnya terdapat beberapa nama besar yang juga tampil luar biasa, yaitu Harry Kane di posisi kedua dengan 42 kontribusi gol, kemudian Anders Dreyer di posisi ketiga dengan 41 kontribusi, diikuti oleh superstar Prancis Kylian Mbappe yang juga mengoleksi 41 kontribusi gol di posisi keempat. Lalu gelandang kreatif Swiss Xherdan Shaqiri dengan 38 kontribusi di posisi kelima, striker Uruguay Luis Suarez dengan 37 kontribusi di posisi keenam, kemudian Vanalis Pavlidis yang juga mencatatkan 37 kontribusi di posisi ketujuh, disusul oleh bintang MLS Denis Bouanga dengan 36 kontribusi di posisi ke-8, striker Inggris Ivan Toney dengan 36 kontribusi di posisi ke-9, dan pemain muda berbakat Michael Olise yang juga mengoleksi 36 kontribusi gol untuk melengkapi posisi 10 besar. Melihat daftar tersebut, jelas bahwa Messi masih mampu bersaing, bahkan mengungguli banyak pemain yang secara usia jauh lebih muda darinya. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa kualitas seorang Lionel Messi tidak hanya bergantung pada kecepatan atau kekuatan fisik, melainkan pada kecerdasan bermain, visi yang luar biasa, serta kemampuan membaca situasi pertandingan yang hampir tidak dimiliki pemain lain. Banyak pengamat sepak bola mengatakan bahwa Messi sering terlihat seperti pemain yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi beberapa detik sebelum pemain lain menyadarinya. Ia tidak hanya mencetak gol, tetapi juga menciptakan momen-momen yang dapat mengubah jalannya pertandingan. Namun menariknya, kabar tentang dominasi Messi dalam statistik gol dan assist ini muncul bersamaan dengan perbincangan lain yang mulai kembali ramai di dunia sepak bola. Perbincangan tersebut berkaitan dengan sebuah penghargaan legendaris yang sangat jarang disebut, bahkan bisa dibilang hampir terlupakan dalam sejarah sepak bola modern. Penghargaan itu dikenal dengan nama Super Ballon d'Or, sebuah trofi super eksklusif yang pernah diberikan oleh majalah sepak bola ternama France Football. Berbeda dengan Ballon d'Or yang diberikan setiap tahun kepada pemain terbaik dunia, Super Ballon d'Or memiliki status yang jauh lebih istimewa karena penghargaan ini hanya pernah diberikan satu kali sepanjang sejarah sepak bola. Momen bersejarah tersebut terjadi pada tahun 1989 ketika penghargaan langka itu dianugerahkan kepada salah satu legenda terbesar yang pernah menghiasi dunia sepak bola, yaitu Alfredo Di Stefano. Pada masa itu, Di Stefano dianggap sebagai pemain paling dominan dan paling berpengaruh dalam sejarah permainan, sehingga sebuah penghargaan khusus pun diciptakan untuk menghormati warisan yang ia tinggalkan di dunia sepak bola. Setelah momen tersebut, Super Ballon d'Or tidak pernah lagi diberikan kepada siapapun, menjadikannya salah satu trofi paling misterius dan paling eksklusif dalam sejarah olahraga ini.
Ups and downs just like. Namun kini, seiring waktu yang terus berjalan dan semakin dekatnya tahun 2029, rumor mengenai kemungkinan kembalinya penghargaan Super Ballon d'Or mulai kembali dibicarakan oleh para pengamat sepak bola, media internasional, dan juga para penggemar di seluruh dunia. Banyak yang berspekulasi bahwa jika penghargaan ini benar-benar dihidupkan kembali, maka tujuan utamanya adalah untuk menobatkan pemain yang benar-benar pantas disebut sebagai pemain terhebat dalam sejarah sepak bola. Menariknya, dalam hampir semua diskusi mengenai kemungkinan tersebut, ada satu nama yang terus muncul sebagai kandidat paling kuat. Nama itu tidak lain adalah Lionel Andres Messi. Sepanjang kariernya, Messi telah mengoleksi begitu banyak trofi, rekor, dan momen bersejarah yang membuatnya menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah olahraga ini. Ia tidak hanya memenangkan berbagai gelar di level klub, tetapi juga berhasil mencapai puncak impian setiap pesepak bola dengan membawa negaranya meraih trofi Piala Dunia. Selain itu, koleksi Ballon d'Or yang ia miliki juga menjadi bukti dominasi luar biasa yang sulit ditandingi oleh pemain lain di generasinya. Bagi banyak orang, Messi bukan sekedar pemain hebat, tetapi juga simbol dari keindahan sepak bola itu sendiri. Cara ia menggiring bola, membaca ruang, memberikan umpan, hingga mencetak gol seringkali terasa seperti arti yang hidup di atas lapangan hijau. Inilah alasan mengapa miliaran penggemar sepak bola di seluruh dunia merasa bahwa Messi telah melampaui sekedar status pemain bintang dan telah memasuki kategori legenda yang akan dikenang sepanjang masa. Jika suatu hari nanti Super Ballon d'Or benar-benar kembali diberikan, maka dunia sepak bola mungkin akan kembali menyaksikan sebuah momen yang sangat langka dalam sejarah olahraga ini. Sebuah penghargaan yang tidak diberikan setiap tahun, bahkan tidak setiap dekade, tetapi hanya muncul ketika dunia sepak bola merasa bahwa seorang pemain benar-benar pantas dinobatkan sebagai yang terhebat dalam sejarah. Dan jika momen itu benar-benar datang, maka sejarah mungkin akan kembali terulang, seperti yang terjadi pada tahun 1989 ketika Alfredo Di Stefano menerima penghargaan tersebut. Namun kali ini, nama yang berdiri di garis terdepan untuk menerima kehormatan luar biasa itu adalah Lionel Andres Messi, seorang pemain yang bagi banyak orang bukan hanya menciptakan sejarah, tetapi juga membuat sejarah itu sendiri terasa hidup setiap kali ia melangkah ke lapangan dan menyentuh bola. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.